Sallallahu ala Ahmad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Habiballah. Salamullah, Salamullah alaikum fil alamin. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Hakussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa khattimil lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat lintas dimensi. Pada siang hari ini kita ada di kota Magelang dan akan berziarah di Makbaro Wali Allah Kiai Raden Syahid. Sebelum kita mengupas siapa beliau, kita akan mengenal sedikit tentang kota Magelang, karena beliau berada di Magelang. Magelang sendiri merupakan julukan sebuah kota militer, karena menjadi tempat pencetak perwira-perwira tinggi. Hal ini karena kota Magelang menjadi tempat berdirinya akademik militer. Akademik Militer Magelang diresmikan pada 11 November 1957 oleh Presiden Soekarno. Sahabat lintas dimensi, siapa yang hari ini sibuk dengan dirinya sendiri, maka besok ia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Siapa yang hari ini sibuk dengan Tuhannya, maka esok ia akan sibuk dengan Tuhannya. Dan kini tim lintas dimensi akan bersilaturahim bil jasadi wa biruh di Makbaro Raden Syahid. Beliau merupakan aulia Allah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau seorang keturunan Raja Mataram Islam dan seorang mubaligh besar yang sangat dihormati para santri dan umat Islam di wilayah Nusantara. Makbaro beliau terletak di wilayah desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kota Magelang sendiri mengawali sejarah sebagai desa Perdika Matyasi yang saat ini dikenal dengan Kampung Masehi di Kelurahan Magelang. Dan beliau, Raden Syahid, merupakan salah satu keturunan Raja Mataram Islam. Sebelum kita menguak sedikit
Raja Mataram Islam. Maka jika berbicara tentang Mataram Islam, salah satu nama yang tak bisa dilewatkan untuk kita ketahui ialah Panembahan Senopati. Panembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijaya yang juga dikenal sebagai Sutawijaya, merupakan putra Ki Ageng Panembahan, pendiri cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Maka awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam ketika Sutawijaya dan Ki Ageng Panembahan membantu Joko Tingkir membunuh Aryo Panangsang. Maka Jaka Tingkir kemudian mendirikan Kerajaan Panjang dan menghadiahkan tanah Meto, kota gede Yogyakarta yang dianggap sebagai kota Yogyakarta sekarang, kepada Ki Ageng Panembahan dan Sutawijaya. Pada masa kepemimpinan Ki Ageng Panembahan, status Mataram Islam hanyalah sebuah kadipaten di Kerajaan Panjang. Namun, setelah Ki Ageng Panembahan wafat pada 1575 Masehi, Sutawijaya melepaskan diri dari Kerajaan Panjang dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1582 Masehi. Sahabat lintas dimensi, pasca berhasil merdeka, maka Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya mengangkat dirinya jadi sultan dengan gelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati bergelar Senopati Ing Alang Sayyid Mata Tegam, yang menunjukkan raja kekuasaan atas pemerintahan dengan keagamaan. Sedangkan gelar Senopati untuk sebuah panglima perang. Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Panembahan Senopati merupakan sebuah kerajaan agraris yang beribu kota di Katagode. Di bawah kepemimpinannya, maka Kerajaan Mataram Islam tumbuh menjadi kerajaan yang sangat besar dan berhasil menguasai daerah Kerajaan Panjang yang sedang dilanda perang saudara. Panembahan Senopati juga berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari Kerajaan Panjang di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati. Desa tumbuh menjadi kota yang makmur dan ramai. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menjadi daerah takluknya, antara lain Keduh, Bagelen, Kerajaan Panjang, Kerajaan Manggiran, kemudian sebagai wilayah Bang Wetan yaitu Blora, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, serta sebagai wilayah utara Jawa yaitu Jepara, Demak, dan Pati, yang menjadi wilayah Mataram semakin luas. Sahabat lintas dimensi, pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, maka agama Islam sudah dianut oleh beberapa orang Jawa di zaman Mataram. Kemudian Panembahan Senopati tentang agama di Kerajaan Mataram Islam, misalnya mengangkat para wali sebagai penasihat dan pembimbingnya. Selain itu,
dalam pengembangan agama Islam. Ia juga tradisi Islam kejawen dan Islam pesantren di Kerajaan Mataram Islam. Maka penambahan Senopati juga menjadi pendidikan agama Islam sebagai dasar tata pemerintahan di dalam Kerajaan Mataram Islam. Akhirnya, Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di desa Kota Gede dan diganti putranya Mas Colong yang bergelar Panembahan Hayaworokwari. Dan kini, tim lintas dimensi bersilaturahim Beljasa Dewa Biru di Makbaro Raden Syahid yang merupakan wali Allah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan beliau seorang keturunan Raja Mataram Islam dan mubalik besar yang sangat dihormati oleh para santri dan ulama Nusantara. Sahabat lintas dimensi, inilah penampakan di sekitar Makbaro Raden Syahid yang ada di Magelang, Magitan. Sahabat lintas dimensi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membantu menuju ketaatan, mendatangkan rasa takut kepada Allah, dan menjaga rambuh-rambuhnya. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang Allah. Orang yang banyak berbicara tentang tauhid tetapi mengabaikan syariat berarti telah mencampakkan dirinya dalam samudera kekufuran. Oleh karena itu, orang yang benar-benar alim adalah yang diduduk oleh hakikat dan thariqah dan syariat. Oleh karena itu, seorang ahli hakikat tidak boleh hanya berada pada tingkat hakikat atau berhenti pada tatanan syariat lahiriah semata. Akan tetapi, ia harus berada pada posisi keduanya. Berhenti pada syariat lahiriah saja adalah syirik, sedangkan hanya menetap pada hakikat tanpa thariqah oleh syariat adalah sesat. Petunjuk dan hidayah terletak pada keduanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal-amalan apa yang lebih utama? Maka beliau bersabda, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah. Ilmu tentang ma'rifatullah. Maka sesungguhnya amalan sedikit yang disertai dengan ilmu ma'rifat itu sangat berguna, dan banyak amalan-amalan namun bodoh tidak mengetahui ilmunya, itu tidak berguna. Ilmu dan amal ibadah yang tidak disertai dengan ilmu makrifat dan tidak faham, bahkan tidak mengetahui ilmu tentang beribadah, ilmu tentang mengenal Allah, maka itu sia-sia saja. Maka penting sekali beribadah
dengan mengetahui ilmu tentang ibadah, supaya ibadah kita tidak sia-sia. Maka mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita. Utlumul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat. Utlubul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari buayan sampai kita mati. Semoga kita semua bisa memahami akan jati diri kita, supaya kita tidak tersesat dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bi syafaati Sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati Sayyidina Muhammad ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitil kiram wa jami anbiya illah wal malaikati wa jami sahabat Rasulullah wa jami awliya ila min masyadillah magharibiha khususan Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim wa ila hadrati jam ahlul kubur khususan sahibul makbarah, sahibul walayah, sahibul karamah Raden Syahid wa jami ahlul kubur fi hazil walayah wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'ul maghfirah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma nawwir qabrahum binuril iman wa binuril islam wa binur nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu